Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Aziza Maulina Erzat Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris serta teman-teman yang kami banggakan. Good morning everybody. How are you today? I hope we always healthy and happiness. Okay, it is fourth meeting, right? Let me introduce our first team. With the material title is pronoun and verb. First, Indah Kusumastuti. Second, Wahyu Dwianto. Third, Ida Rifatul Himah. 4, Nila Zuliana. Tim 1 yang beranggotakan Indah Kusumastuti, Wahyu Dwianto, Ida Rifatul Himah, dan Nila Zuliana. Please be enjoyed. First, the meaning of pronoun. Apa sih itu pronoun? Pronoun are words that take the place of noun. Word from person, place, or thing. In fact, the word pronoun means for a noun. Pronouns are shortcuts that keep you from unnecessarily repeating words in writing. Jadi, pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti berfungsi menghindari pengulangan kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Second, the kind of pronoun. Jenis-jenis pronoun. Jadi ada berbagai banyak jenis pronoun. Yang pertama, reflexive pronoun, yang berarti kata ganti yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh diri subjek sendiri, atau subject of the verb, atau dengan kata lain memberi penekanan pada unsur subjek atau objek. Kata ganti bentuk tunggal mendapat akhiran self dan bentuk jamak dengan akhiran selves dengan contoh myself, saya sendiri, yang berarti di akhirnya ada kata self yang berarti tunggal. Contoh yang kedua yakni themselves yang memiliki kata akhiran self yang berarti jamak, yang memiliki arti mereka sendiri. Example dalam sebuah teks, Sunny made this book by herself. Herself di sini menunjukkan bahwa tunggal. Sunny made this book by herself. Dia membuat bukunya oleh dirinya sendiri. Contoh yang kedua, the children are old now to look after themselves. Anak-anak disuruh untuk menjaga dirinya sendiri. Themselves di sini menunjukkan kata jamak dengan diakhiri kata self pada akhiran kata themselves. Yang kedua, possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang memperlihatkan kepunyaan seseorang atau kelompok. Terbagi menjadi dua, yakni dependent and independent. Dependent di sini kata ganti yang ditempatkan sebelum suatu kata benda. Contohnya, our classroom, kelas kita, dengan ditunjukkan sebagai classroom di sini sebagai kata benda, yang our sebagai dependent atau kata ganti. Independent atau kata ganti yang ditempatkan setelah suatu kata kerja. Contohnya, this green bag is hers. Jadi di sini this green bag sebagai kata kerja dan hers sebagai independent atau kata ganti. Perbedaan lain pada kata ganti dependent dan kata ganti independent yakni
Kata ganti dependent digunakan untuk my, your, his, her, its, our, and their. Kata ganti independent digunakan untuk mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Baik, saya akan melanjutkan jenis-jenis pronoun. Jenis-jenis pronoun yang ketiga adalah personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti pada subjek dan objek yang menunjukkan pada orang atau penamaan. Contohnya, I gave this book to Anita yesterday, yang artinya saya memberikan buku ini kepada Anita kemarin. Subjeknya adalah I dan objeknya adalah Anita. Jenis pronoun yang keempat adalah interrogative pronoun. Interrogative pronoun kata ganti atau pronomina yang digunakan untuk menanyakan orang, benda, atau suatu pilihan. Kata ganti yang sering dipakai adalah 5W1H. Contohnya dalam kalimat what is broken yang artinya apa itu rusak, dan yang digunakan adalah what. Di samping adalah perbedaan subjek dan objek. Bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya, materi verb. Verb is word used to describe an action that are pictured. Verb adalah kata yang mendeskripsikan suatu tindakan, pernyataan, atau jaminan. Fungsi verb atau kata kerja dalam sebuah kalimat digunakan untuk mengidentifikasikan ataupun menjelaskan perilaku dari si pelaku atau subjek dalam kalimat ataupun menjelaskan peristiwa dan keadaan. Next. The kind of verb. A. Transitive and intransitive. Transitif merupakan kata kerja verb yang membutuhkan objek atau yang biasa disebut dengan direct object. Example, Siska swept the floor in the morning. Intransitif merupakan kata kerja verb yang tidak membutuhkan objek atau indirect object. Example, my uncle coached a long day. B. Action transitive. Action digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi dan mengalami perubahan. Example, our team will play football match this afternoon. Stative. Stative digunakan untuk menyatakan sesuatu yang cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan. Example, the girls love her mom so much. The kind of verb. C. Regular and irregular. Regular merupakan sebuah kata kerja yang beraturan dan tambahan sufiks selalu berakhiran ed. Example, my sister borrowed my clothes. Irregular merupakan kata kerja yang tidak beraturan dan tambahannya lebih bervariasi lagi. Example, I can sing beautiful song for you. D. Linking verb. Linking verb merupakan kata kerja yang menghubungkan verb dan dengan apa yang dideskripsikannya. Example, he is young and handsome. Dia muda dan tampan. E. Causative. Causative merupakan kata kerja di mana subjek tidak bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Selain berbagai jenis verb tadi, ada beberapa verb yang sering digunakan, yaitu 1. Auxiliary verb. Auxiliary verb sering disebut dengan kata bantu kerja, yaitu kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama atau main verb. For example, I can speak English fluently. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Yang kedua adalah verb voice. Verb voice sendiri dibagi menjadi dua, yaitu passive voice and active voice. Passive voice merupakan kata kerja yang menerima aksi. For example, the food is cooked by me. Masakan itu dimasak olehku. Sedangkan active voice merupakan kata kerja yang melakukan aksi. For example, my mother kisses me this morning.
ibuku menciumku pagi ini. Yang ketiga adalah verb mood, digunakan untuk menyatakan himbauan ataupun perintah. For example, sit down. Yang keempat adalah verbal. Verbal adalah kata kerja yang terbentuk dari part of speech, terdiri dari gerund, infinite, dan participle. For example, I love singing. Saya suka bernyanyi. My question on the day is 1. Make 2 sentences and identify the pronoun from your sentence. 2. Make 2 sentences and identify the verb from your sentence. 3. Please complete and identify from the text. A. Yesterday went to Jakarta with friends. B. My name is Alex. Name is Bella. Their books are. Ya, silakan dijawab pertanyaan tadi. Thank you for attention. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.